Lalu kita bahas pula hak seorang anak terhadap orang tua, dan kita lengkapi pada kesempatan ini insyaallah adalah hak orang tua terhadap anak. Maka lengkaplah unsur-unsur keluarga tersebut, masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab, dan masing-masing memiliki hak yang mesti ditunaikan oleh semua unsur yang terkait di dalamnya. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, pada pembahasan kali ini insyaallah kita akan lengkapkan secara cepat dan akan kita sempurnakan pembahasan kita ini. Di antara hak orang tua terhadap anak yang menjadi kewajiban anak-anak kita terhadap orang tua kita, sebagaimana yang sudah kita bahas pada sebelumnya, hak mendapatkan bakti, di mana orang tua berhak mendapatkan bakti anaknya. Yang kedua, berhak mendapatkan ihsan dari anaknya. Kemudian orang tua berhak mendapatkan kasih sayang dari anaknya, dan begitu juga orang tua juga memiliki hak al-khidmah, ya, hak khidmah, di mana kita membantu meringankan beban dan tugas orang tua kita, dan banyak hak-hak yang lain yang sudah kita bahas. Di antaranya adalah yang akan kita lanjutkan pada pagi ini adalah al-ibtiad an zajrihima, di mana kita menjauhkan perilaku-perilaku yang membuat orang tua kita merasa terganggu dan merasa risih dengan amal dan perbuatan kita. Seorang anak jika remaja, maka dengarkanlah perintahnya. Jangan meninggalkan perintah orang tua kita. Jangan mengabaikannya. Jangan membuat mereka bersedih sehingga mereka terganggu perasaan, dan bahkan mungkin menjadikan mereka sakit, dan bahkan mungkin mereka merasakan kegelisahan dalam hidup. Jangan sampai itu dilakukan oleh kita sebagai anak. Wahai para pemuda, jangan habiskan waktu Anda di warnet-warnet. Jangan habiskan waktu Anda dengan bergadang malam di kedai-kedai kopi atau di kafe-kafe, sementara orang tua Anda tidak menyukai hal itu. Oleh itu jangan kita membuat mereka risih, jangan membuat mereka terganggu, jangan membuat mereka tidak nyaman dalam kehidupan ini. Hak seorang anak, hak seorang tua terhadap anak, di mana jangan sampai mereka ini terganggu oleh ucapan kita, oleh perilaku kita, dan oleh suara yang tinggi kepada mereka. Nah, kemudian di antara hak orang tua kita juga adalah at-tawaddud lahuma wat-tahabbub ilaihima, di mana kita memberikan bentuk cinta dan kasih sayang kita kepada mereka. Berikanlah cinta kita kepada mereka dengan cara membantu dan meringankan mereka. Seperti apa contohnya? Al-bad'u bis salam alaihima, kita berjumpa dengan orang tua kita, kita ucapkan salam, wa taqbil aydihima aw ra'sayhima, atau kita mencium tangan atau kepala mereka sebagai bentuk penghormatan kepada mereka. Wal ifsah lahuma fil majalis, kalau mereka ingin duduk maka kita berikan tempat, kita berikan kesempatan untuk duduk lebih mudah dan lapang di dalam majelis. Ini salah satu bentuk at-tahabbub, at-tawaddud lahuma. Wa adamul akli min at-ta'ami qablahuma, mungkin juga kita tidak makan sebelum kedua orang tua kita makan. Ini juga merupakan bagian dari adab. Ketika hidangan makanan sudah disediakan, kita sebagai anak ya menunggu kehadiran orang tua kita agar membersamai mereka dalam hidangan-hidangan makanan tersebut. Ini juga merupakan bagian yang membuat orang tua kita gembira. Wal masyi khalfahuma fin nahar wa amamahuma fil lail, di siang hari kita berjalan di belakangnya, atau di malam hari kita berjalan di depannya. Kenapa? Karena di siang hari kita bisa melihat dan kita bisa menjaga mereka. Kalau depan hari kita sebagai orang yang melindungi mereka. Khasatan idza kana at-tariqu mudliman aw wa'ran. Terlebih khusus ketika jalan tersebut
gelap atau mungkin sangat membahayakan bagi mereka, maka kita adalah orang yang terdepan di dalam menjaga dan memelihara mereka. Inilah merupakan bentuk at-tawaddud wa tahabbub ilaihima. Tunjukkan rasa cinta, tunjukkan kasih sayang kepada mereka, kepada kedua orang tua kita. Di antara bentuk daripada hak orang tua yang lebih dirinci lagi, al-julus amamahuma bikulli adabin wa ihtiramin. Kita duduk di depan mereka dengan penuh adab, dengan penuh penghormatan. Umizalika min khilalil julusi bijilsatin munasabah. Apalagi dalam sebuah acara-acara tertentu yang menghadirkan orang tua kita dan kita duduk, maka kita bisa duduk dengan cara yang penuh dengan adab, dengan penuh sopan santun, anak yang berbakti. Wal ibti'ad amma yumkin ay yush'iruhuma bil ihana bi ayyi syaklin minal ashkal. Kita duduk dengan adab, ya, agar mereka tidak merasa lebih hina dari kita, atau merasa lebih atau merasa mereka ini dilecehkan atau tidak dijadikan orang yang dihormati. Kita sebagai anak pada acara-acara tertentu, maka kita hadirkan hati, kita hadirkan sikap di mana orang tua kita merasa terangkat, merasa bangga dengan anaknya. Seperti ketika seseorang duduk maddar rijlain, dia meluruskan kakinya ke hadapan orang tuanya. Raf'is saut fi hadratihima, kita mengangkat suara yang agak tinggi di hadapan mereka, ya. Wal ittija' kita berbaring, ya. At-ta'arri wa 'amal ay syai'in minal munqarat au amamahuma. Atau kita mungkin kurang sopan di dalam berpakaian di hadapan mereka, atau melakukan sesuatu yang mungkar di hadapan mereka. Wa ghari hadhihi al-umur mimma yunafi kamal adab ma'ahuma. Atau perkara-perkara apa saja yang mengurangi nilai-nilai adab di hadapan orang tua kita. Ini perkara-perkara yang mesti kita jaga, mesti kita tunaikan sebagai bentuk hak orang tua yang mulia, yang wajib kita jaga. Di antara hak orang tua yang juga mesti kita perhatikan, tajannub at-tamannun alaihima. Kita menjauhkan perkataan, ucapan-ucapan tentang pemberian yang sudah kita pernah berikan. Kita sebut-sebut apa yang sudah kita berikan kepadanya. Karena menyebut pemberian itu akan menghancurkan kebaikan kita. Oleh itu ikhwani, dan dia bukan merupakan akhlak yang terpuji. Dia adalah akhlak yang buruk dan tercela di dalam agama kita. Oleh itu ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah, di dalam bakti kita kepada mereka, apa saja yang bisa kita berikan, maka berikan. Jangan pernah kita anggap apa yang sudah kita berikan itu bisa membalas jasa baik mereka. Tidak. Karena mereka telah berkorban dengan banyak harta, tenaga, pikiran, apa saja yang mereka jadikan kita ini bahagia, mereka telah korbankan jauh sebelum kita ada. Oleh itu, apa yang bisa kita berikan, dan jangan pernah kita mengungkit-ungkit kebaikan yang sudah pernah kita berikan kepada kedua orang tua kita. Kisah yang pernah kita bahas dalam majelis ini adalah seorang laki-laki yang menggendong orang tuanya dari Yaman menuju kota Mekah, kemudian dia berkeliling di Ka'bah. Ternyata apa yang dilakukan oleh laki-laki ini belum bisa membalas talqa wahidah, satu helaan nafas ketika seorang ibu melahirkan, sakitnya ketika melahirkan anak, belum bisa membalas apa yang telah dilakukan olehnya terhadap orang tuanya. Oleh itu, betapa besarnya, betapa agungnya kedudukan orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hak bakti kepada kedua orang tua, tentu kedua mereka memiliki hak dan masing-masing memiliki hak yang berbeda-beda pula. Walaupun secara umum bakti kepada mereka adalah sama, namun di dalam bakti kepada mereka ada pengkhususan. Nabi alaihissalatu wassalam mendahulukan
hak seorang ibu dari seorang ayah. Sebagaimana yang kita pahami dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, fa'ala al-muslim ay yuqaddima birral seorang muslim hendaklah mendahulukan bakti dia kepada ibunya, wal ihsan ilaihima, dan berbuat ihsan, wal ihsan ilaiha, dan berbuat ihsan kepadanya, wal atf alaiha, berlemah lembut, ala birril ab wal ihsan ilaihi, wa dzalika lima jaa fi haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan sebuah panduan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, faqala man ahaqqun nasi bi husni suhaba wa man ahaqqun nasi bi husni as-suhbah atau bi husni sahabati. Seorang laki-laki ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling pantas untuk aku jadikan sahabatku, baktiku kepadanya? Qala ummuka, maka Nabi mengatakan ummuk, ibumu. Thumma qala man, lalu kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala thumma ummuk. Kemudian Nabi mengatakan ibumu. Qala thumma man, qala ummuk. Kemudian Nabi juga ketika ditanya ketiga kalinya, siapa lagi ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan ibumu. Faqala thumma man, qala thumma abuk. Hadis rawahu Muslim. Dari hadis ini, kalau kita berbicara masing-masing dari hak orang tua, memiliki ayah memiliki hak yang besar di hadapan kita, dan begitupun seorang ibu memiliki hak yang agung dan besar atas kita sebagai anaknya. Oleh itu, 3:1 hak orang tua antara ibu dan ayah. Dan memang kalau kita lihat kenapa ibu menjadi hak yang sangat besar jika dibandingkan hak daripada ayah, karena memang ibu memiliki tugas yang berat dan memiliki amal yang sangat luar biasa. Di dalam proses rumah tangga ada 3 hal yang itu tidak bisa dilakukan oleh ayah. Ada 3 hal ya yang menjadikan ibu ini memiliki hak besar di hadapan hak seorang ayah. Dan tiga perbuatan ini, 3 sebab ini pula Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim yang menjadi pekerjaan mulianya para wanita. 3 perbuatan mulia wanita itu, yang pertama adalah hamil. Itu yang pertama. Dan hamil tidak bisa diwakili oleh laki-laki. 9 bulan kita dibawa di dalam alam rahim ibu kita. 9 bulan kita berada dan kita makan dari nutrisi makanan yang dimakan oleh ibu kita. 9 bulan. Dibawa dalam kondisi wahnan ala wahnin, lemah di atas kelemahan, lemah di atas lemah. Kondisinya sangat parah. Bahkan ada sebagian para ummahat tidak bisa beraktivitas dikarenakan sulit dan beratnya saat hamil. Wahnan ala wahnin. Inilah sebab utama, sebab pertama di mana atau amal perbuatan mulia para wanita yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah hamil. Yang kedua, perbuatan mulia wanita yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim adalah melahirkan, yang menjadi taruhan nyawa bagi seorang ibu. Melahirkan, betapa sakitnya ketika proses kelahiran tersebut. Adapun yang ketiga adalah, dan melahirkan tidak bisa diwakili kepada kaum laki-laki. Demikian yang ketiga adalah menyapi atau menyusui. Menyusui bukan sehari 2 hari, tetapi Allah sebutkan pula pekerjaan mulia wanita di Al-Quranul Karim yang ketiga adalah menyusui. Selama 20 tahun, selama 2 tahun, seorang wanita diminta untuk menyusui anaknya. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Ya. 3
perbuatan mulia wanita ini Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Kita sebagai orang tua, sebagai ayah dan bunda, maka ingatlah, berikanlah pelajaran kepada anak-anak perempuan kita. Berikanlah kepada mereka nasihat bahwa ternyata 3 perbuatan ini Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, yaitu hamil, melahirkan, dan menyusui. Dan itu merupakan pekerjaan mulia para wanita yang hari ini kaum muslimin sudah merasa hilang. Di hari ini kaum muslimin sudah merasa 3 perbuatan ini tidak lagi menjadi hal mulia, tidak lagi menjadi sesuatu yang agung di dalam agama kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, menyebutkan 3 perbuatan mulia wanita ini di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka kita berusaha sebagai keluarga muslim untuk mengembalikan di dalam kehidupan kita semangat di dalam melakukan 3 amal mulia yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Nasihati anak-anak kita. Jangan sampai nanti kita sebagai orang tua ketika anak kita menikah, anak kita perempuan menikah, alhamdulillah subur, mendapatkan rezeki anak yang banyak, lahir dari mereka keturunan-keturunan. Jangan sampai lisan kita ini mencela mereka, atau mengurangi semangat mereka, atau mungkin bahkan mencibiri mereka. Karena sebagian orang tua ketika anaknya dikuliahkan, ketika anaknya dibiayai untuk melanjutkan jenjang pendidikan setelah SMP, SMA, dan ke bangku kuliah, setelah kuliah anak mereka dapat jodoh dan menikah. Setelah menikah mereka mendapatkan anak yang banyak. Namun ada sebagian orang tua yang miris, melihat ini adalah sesuatu yang tidak cocok dengan zaman hari ini. Bahkan ini pernah terjadi ketika anaknya menikah dan mendapatkan anak pertama, kemudian kedua, ketiga, sampai ada orang tua mengatakan, wahai Ananda, kami biayai untuk kuliah, bukan untuk hanya menikah dan melahirkan. Coba kita lihat betapa hari ini pemikiran sebagian orang tua sudah mulai teracuni bahwa anak ini dikuliahkan agar bisa nanti bekerja lalu kemudian menghasilkan uang. Yang ada di pikiran sebagian orang tua hanya adalah uang yang dihasilkan oleh anaknya. Tidak, kaum muslimin. Kita luruskan niat kita. Untuk apa kita menyengolahkan anak-anak kita? Untuk apa kita biayai mereka masuk kepada jenjang perkuliahan? Agar mereka tahu dengan agamanya. Kalau mereka sudah faham dengan agamanya, kita syukuri kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat ini. Jangan kemudian kita mencibiri mereka, kalau dulu kamu hanya untuk melahirkan saja, untuk apa bunda kuliahkan atau untuk apa ayah kuliahkan? Tidak. Tapi supportlah mereka selama mereka sanggup untuk menjalani dan mendidik anak mereka, maka kita doakan agar Allah berikan taufik kepadanya. Jangan sampai orang tua merendahkan, bahkan meremehkan, bahkan mungkin memandang sebelah mata kepada mereka. Oleh itu ikhwani wa akhwati fi din hafizakumullah, kembali kita pada hak orang tua terhadap anak, bahwa ada 3 perbuatan pekerjaan mulia yang menjadikan wanita itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah hamil, melahirkan, dan menyusui. Karenanya pula lah Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka mulia, dan Nabi alaihi salatu wasalam menjadikan para wanita-wanita, para ummahat, Allah jadikan 3 berbanding 1. Dikarenakan kemuliaan para wanita, dikarenakan beban yang luar biasa yang dimiliki oleh para ummahat di dalam kehidupan mereka. Maka mari kita kenali hak orang tua kita, khususnya ibu kita, sehingga kita bisa berbuat baik kepada mereka, berbakti kepada mereka dengan maksimal yang kita bisa. Ikhwani wa akhwati fi din hafizakumullah, di antara hak orang tua kita adalah al-isti'zan fi hal ad-dukhul 'alaihima. Ini bagian daripada adab yang mesti kita jaga, adalah kita minta
izin masuk ke kamar mereka, ya khususnya di saat-saat tidur siang atau setelah salat Isya atau menjelang subuh. Ini waktu yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim agar mereka tidak terlihat auratnya oleh kita. Maka kita sebagai anak masuk ke ruangan, ke kamar orang tua kita, kita minta izin kepada mereka. Kemudian tadhkiruhuma billahi daima. Kita sebagai anak yang cinta kepada orang tua kita, maka hak orang tua kita adalah mengingatkan mereka dengan Allah, mengingatkan mereka tentang agama Allah, menasihati mereka di dalam kehidupan ini, karena ini merupakan bukti cinta kita kepada mereka. Wadzalika min khilali ta'limihima kulli ma yajhalanihi min umuriddin. Kita mengajari mereka dari perkara-perkara yang mungkin mereka belum tahu. Orang tua kita ingatkan, kita ajari, kita bimbing mereka. Dan kita melarang mereka dari perbuatan-perbuatan dosa, maksiat, ya, yang mereka fahami. Nah, ikhwani wa akhwati fillah, di dalam kehidupan realita kita, ada di antara ikhwah yang sudah faham dengan agama Allah, yang katakanlah hari ini dengan bahasa, dengan lisan kita hari ini sudah hijrah dari kehidupan yang jauh dari panduan agama, kemudian kita mengenal sunnah Nabi, kita mengenal syariat dengan penuh syariat dengan panduan dalil. Maka ketika orang tua kita yang belum mengenal agama ini dengan baik, jangan sampai kita tidak menasihati mereka, atau jangan sampai kita membiarkan mereka di dalam kemaksiatan tersebut. Kita tegur mereka dengan cara yang baik, kita bimbing mereka, kita ajak mereka, kita selamatkan mereka, dan seterusnya. Jadi hak orang tua adalah agar kita sebagai anak memberikan nasihat dan memberikan peringatan kepada mereka. Jangan sampai kita yang sudah mengenal agama Allah, lalu kemudian kita biarkan mereka ini tidaklah bagian dari agama yang baik. Apalagi kita memalingkan wajah kita kepada mereka, ya mungkin orang tuanya masih di dalam kejahilannya, dalam kelalaiannya, lalu kita sudah mengenal agama Allah dengan baik, maka jangan sampai kita palingkan mereka, jangan sampai kita tinggalkan mereka. Ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah. Di antara hak mereka adalah talbiyatu nidaihima bisur'ah. Ini sudah kita bahas secara umum pada pertemuan sebelumnya, di mana kita memenuhi panggilan mereka segera. Kita datang ketika kita dipanggil atau ketika kita diminta untuk mengerjakan sesuatu, ya kita datang untuk memenuhi apa yang mereka minta. Sawan kana al-insan masyghulan am ghairu masyghul. Apapun kondisi kita kaum muslimin, baik kita dalam kondisi sibuk maupun dalam kondisi lapang. Fa innahu minal la'iqi bil waladi ay yujiba walidayhi fi hali sama'ihi linidaihi ma. Di antara hak orang tua kita di mana kita menyauti, memenuhi panggilan orang tua kita ketika kita mendengarkan panggilan mereka, atau kita mendengarkan ajakan-ajakan mereka. Berikanlah bakti kita kepada mereka, masukkanlah kegembiraan di hati mereka, ya semoga Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepada mereka kemudahan-kemudahan di dalam menjalani kehidupan. Kemudian di antara hak orang tua kita adalah faham tabiatihima wa ta'amul ma'ahuma bi khuluqin hasan. Kita memahami tabiat orang tua kita, ya. Kita memahami bentuk atau perasaan atau bentuk karakter orang tua kita. Ya. Ketika mereka marah, ketika mereka lagi senang, kita faham. Dan tidak perlu kita melawan, dan tidak perlu kita jadikan orang tua kita sebagai
orang yang kita bentak atau orang yang kita lawan dari sisi ucapan, tidak. Tapi kita dengarkan, kita pahami apa yang mereka inginkan. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Kemudian di antara hak orang tua kita adalah islah zatil bayyin idza fasadat bainal walidain. Di mana kita hadir di tengah-tengah keluarga itu kalau mereka dalam kondisi ada permasalahan, pertikaian antar kedua pasangan suami istri, ayah bunda kita, maka kita hadir sebagai orang menjadi solusi dan pendamai di antara mereka. Maka di sini disebutkan fa innahu yajdaru bil abna'i ay yaqumu bidzalika li islahi dzatil bayyin. Pantas bagi kita untuk menjadi orang penengah ketika permasalahan kedua orang tua itu terjadi. Ya, kita berusaha untuk mendamaikan mereka. Kita berusaha untuk menjadikan mereka baik kembali. Apapun yang kita bisa lakukan demi terjadinya ukhuwah dan terjadinya kebaikan bagi orang tua kita. Ya, damai, hidup tentram. Ya, maka anak harus berusaha menjadikan mereka kembali hidup baik dan kembali menjadi orang tua yang normal di dalam kehidupannya. Maka hadirlah kita, tak jarang dari sebagian keluarga muslim hari ini yang mereka bertikai dan anak harus hadir menjadi solusi terhadap mereka. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Di akhir pembahasan hak orang tua terhadap anak, saya ingin kembali mengingatkan diri dan kita semua kaum muslimin betapa tinggi dan mulianya kedudukan orang tua di dalam agama Islam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kedudukan bakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua setelah perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, di dalam Islam bahwa kedudukan orang tua, bakti kepada mereka, kepada kedua orang tua merupakan perkara agung dan perkara mulia. Ini dibuktikan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah berbakti kepada kedua orang tua setelah perintah kita untuk beribadah kepadanya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menyandingkan antara perintah bersyukur kepadanya dengan perintah bersyukur kepada kedua orang tua kita. Ini menunjukkan betapa kedudukan orang tua dan bakti kepada mereka bukanlah perkara yang ringan. Allah sandingkan penyebutan perintah berbakti setelah penyebutan perintah beribadah kepadanya. Ibadah hanya milik Allah Azza wa Jalla. Namun Allah sebutkan langsung setelahnya disebabkan kedudukan orang tua di sisi Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi. Oleh itu ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, ini menunjukkan ala syiddati wa ta'kidi haqqihima wal ihsan ilaihima. Ini menunjukkan betapa mulia dan tingginya hak orang tua kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa kita lakukan dengan ucapan dan perbuatan di dalam kehidupan kita. Ya, kita berikan ucapan yang indah, ucapan dan perkataan yang lembut dan sikap-sikap yang baik kepada mereka. Ya. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. An-Nisa ayat 36. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian mensyirikkan Allah dengan satu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kepada kedua orang tua kalian berbuat ihsan. Di dalam ayat lain Allah juga katakan, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kemudian Allah juga katakan dalam surat Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana.
Dan Allah juga katakan dalam surat Luqman ayat 14, anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Ini menunjukkan ayat-ayat betapa banyaknya panduan Al-Quran. Allah sebutkan perintah berbakti kepada orang tua setelah perintah beribadah kepada Allah, dan bersyukur kepada orang tua setelah perintah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, birrul walidain, ya, berbakti kepada kedua orang tua adalah sebaik-baik bakti dan lebih afdal daripada jihad. Wa a'la maratibul jihad fi sabilillah. Sekali lagi saya katakan bahwa bakti kepada orang tua, berbuat baik kepada mereka adalah afdala indallahi minal jihad, lebih afdal di sisi Allah daripada jihad. Dari mana kita dapatkan ini? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ada seorang yang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada Nabi agar diizinkan dalam berjihad. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahayyun walidak? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Qala fa fihima fajahid. Iya ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, hendaklah kamu berjihad pada sisi mereka. Di dalam riwayat yang lain, Imam Muslim, aqbala rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ubayyi'aka 'ala al-hijrati wal jihad. Aku datang kepadamu untuk berbaiat ya Rasulullah di dalam hijrah dan jihad. Abtagil ajra min Allah, aku mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala Nabi, fahal man min walidayka ahadun ay? Adakah dari kedua orang tuamu yang masih hidup? Qala na'am. Maka laki-laki berkata, ya Rasulullah, bal kilahuma, bahkan keduanya masih hidup. Qala tabtagil ajra min Allah? Qala na'am. Apakah engkau mencari pahala di sisi Allah? Qala iya ya Rasulullah. Qala farji'. Maka kalau itu yang kamu inginkan, farji' ila walidayka fa ahsin suhbatahuma. Adalah kamu kembali kepada kedua orang tuamu dan hendaklah engkau lakukan berbuat ihsan kepada mereka berdua. Coba lihat betapa Allah jadikan bakti, Nabi sebutkan bakti kepada kedua orang tua, ya, lebih diutamakan daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua yang menjadi alasan kenapa bakti kepada kedua orang tua itu adalah amal yang sangat agung. Bahkan Imam Ibnu Hajar mengatakan, in kana laka abawani fabalik juhdaka fi birrihma wal ihsan ilaihima. Andai engkau memiliki dua orang tua, maka hendaklah engkau bersungguh-sungguh di dalam berbakti tersebut. Fa inna dzalika yakumu maqamal jihad, karena berbakti kepada kedua orang tua itu adalah seperti berjihad. Li'anna al-murada huna bil jihad fil walidaini wa badlul wus'i. Adapun jihad terhadap kedua orang tua adalah kita berusaha mengeluarkan seluruh kemampuan kita. Wat taqah, ya, wal juhud fil ihsan ilai, bersungguh-sungguh di dalam berbuat ihsan kepada mereka. Wali ahmiyati hadzal amr indal ulama faqad aqarru, karena perkara ini sangat agung maka para ulama telah menetapkan annahu la yajuzul khuruj lil jihad illa ba'da akhdhi izn walidain. Tidak boleh kita berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah setelah kita mendapatkan izin kedua orang tua. Wa dzalika syaritatun ay yakuna minal muslimain, ya, itu semua syaratnya harus kedua menjadi dari kaum muslimin. Kenapa demikian? Wasabu fi dzalika anna birrahuma fardu ainin. Karena bakti kedua orang tua itu adalah fardu ain. Bainamal jihadu fardu kifayah. Adapun jihad adalah fardu kifayah. Fa in amara bil jihadi wa asbaha fardu ainin fala idna hina idzin. Fala idna hina idzin. Lianna al-jihad asbaha hinama fardan ala jami'il muslimin. Artinya bahwa ketika jihad sudah diperintahkan, ya, sudah diiklankan, sudah diumumkan, dikumandangkan, maka ini menjadi sebuah
fardu ain bagi kita untuk kita lakukan. Namun ketika berhadapan dengan orang tua, maka kita harus minta izin kepada mereka. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, kenapa bakti dan berbuat baik kepada orang tua menjadi perkara yang agung? Karena berbakti kepada orang tua adalah amal yang akan mendatangkan ke dalam surga, mendekatkan diri kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak ingin surga Allah? Siapa yang tidak ingin masuk ke dalam surga Allah? Maka kejarlah surga Allah, ya, dapatkanlah surga Allah melalui bakti kita kepada kedua orang tua kita. Wa huwa min ahbil a'mali ila Allah Subhanahu wa taala ba'da shalah. Karena berbakti kepada orang tua merupakan amal yang sangat dicintai Allah setelah salat. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal? Qala as-salatu li waqtiha. Ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal? Maka Nabi mengatakan salat di tepat waktunya. Qala qultu thumma ay? Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala thumma birrul walidaini. Qala qultu thumma ay? Qala al-jihadu fi sabilillah. Hadithni bihinna ya Rasul, haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau tazattuhu lazadani. Dan ini disampaikan oleh Nabi SAW, andai aku meminta kepadanya tambahan maka dia akan tambahkan. Yang pertama Nabi sebutkan amal yang terbaik itu adalah salat, yang kedua adalah berbakti kepada orang tua, yang ketiga adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka birrul walidain, berbakti kepada orang tua, adalah sebab di antara sebab-sebab di mana seseorang akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan birrul walidain merupakan salah satu menjadi kunci kita mendapatkan ridha Allah. Sebagaimana Nabi mengatakan ridhar Rabb fi ridhal walid wa sukhtur Rabb fi sukhtil walid. Ridhonya Allah berada pada ridha orang tua dan murkanya Allah pun bersama dengan murkanya orang tua. Maka berusahalah kita mencari ridha orang tua kita agar ridha Allah pun kita dapatkan. Nah, di antara sebab-sebab kenapa berbakti pada orang tua memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dakwatul Rasul sallallahu alaihi wasallam ala man lam yabir walidayhi. Doa Nabi terhadap orang yang belum berbakti kepada orang tuanya. Fan Abi Hurairah radhiyallahu taala an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raghima anfu thumma raghima anfu thumma raghima anfu. Ini Nabi mengatakan 3 kali raghima anfu, ay tertukik hidungnya, maksudnya adalah hinalah seseorang. Ya, siapa mereka ini? Qila man ya Rasulullah? Qala man adraka walidayhi indal kibar. Orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya di usia tua, au ahadahuma au kilaihima, salah satu atau keduanya, thumma lam yadkhul jannah, kemudian dia tidak bisa masuk surga dikarenakan tidak berbakti kepada orang tua. Maka inilah orang yang celaka itu. Subhanallah. Ternyata Nabi menyebutkan betapa orang tua merupakan kunci untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Orang tua merupakan jalan tol untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada saudara-saudara yang memiliki orang tua yang masih memiliki ayah bunda, maka bersungguh-sungguh ada dalam bakti kepada mereka. Ya, dan kepada kita yang sudah meninggal orang tuanya, maka masih banyak bakti yang bisa kita berikan dengan cara mendoakan, dengan cara kita memberikan wakaf atas nama mereka dan lain sebagainya. Maka itu ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, mari kita memperbanyak amal dan memperbanyak kebaikan untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia. Bahkan ketika hadis ini dikomentari oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, wa hadha du'a muakkad ala man qassara fi birri abawaihi. Doa ini merupakan doa yang penguat terhadap orang yang belum maksimal di dalam berbakti kepada orang tua. Oleh itu orang-orang yang belum maksimal di dalam berbakti kepada kedua orang tua, maka bersungguh-sungguhlah untuk mengejar ketertinggalan kita
berhati-hatilah, jangan sampai usia kita lewatkan tanpa bakti yang maksimal kepada mereka. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa betapa banyaknya kemuliaan-kemuliaan yang didapatkan oleh seseorang ketika bakti kepada kedua orang tua itu dilakukan. Dan Islam telah menjamin hak mereka, Islam telah menyebutkan kedudukan mereka, Islam telah menjaga hak-hak mereka. Maka sebagai anak, jangan sampai anak yang durhaka, anak yang tidak tahu berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Maka Nabi SAW, la yajzi waladun walidan illa ayajidahu mamlukan fashtarihi fayatiquhu. Jadi di antara bentuknya adalah ketika orang tua adalah didapati dalam kondisi mamluk, ya, dan budak, maka dibeli dan kemudian dibebaskan. Oleh itu ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, mari kita berusaha sekuat dan semampu kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang menjadi pembahasan kita di pagi yang penuh berkah ini sebagai pelengkap terhadap apa yang sudah kita bahas dari pembahasan hak orang tua kita sebelumnya. Dan insyaallah ya, di antara hak ya yang mesti juga ketika orang tua kita telah meninggal dunia, saya sampaikan secara singkat hak orang tua yang juga menjadi bagian amal mulia bagi kita setelah mereka meninggal dunia. Yang pertama, bagi orang tua yang setelah meninggal dunia, janganlah bersedih, tapi masih banyak kesempatan kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Secara singkat saya akan sampaikan. Yang pertama, al-iksar minal istighfari lahuma. Kita memperbanyak istighfar, doa untuk orang tua kita. Yang kedua adalah qada'ud daini anhuma. Itu kita membayarkan hutang-hutang mereka yang masih ada sangkutan dengan sahabat atau karib kerabat mereka. Kemudian qada' ma 'alaihima minan nuzur. Kita melakukan menunaikan nazar-nazar mereka. Mungkin mereka pernah bernazar kemudian belum sempat dibayar, maka kita yang bayarkan. Kemudian qada' ma 'alaiha minal kafarat. Kita menunaikan, mengganti kafarat-kafarat mereka ya, yang mungkin ketika di dunia ada ya. Kemudian qada' siyamul fard min Ramadan. Kita mengqada' puasa orang tua kita. Kemudian yang tak kalah penting juga kita silaturahim allati la tusal illa bihima. Kita silaturahim ya, kita menjaga hubungan rahim dengan siapa saja yang menjadi hubungan baik antara dia, sahabatnya, dan keluarga-keluarga orang tua kita. Kemudian di antara bakti yang mesti juga kita lakukan kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia, ikramu asdiqaihima min ba'dihima. Kita memuliakan sahabat-sahabat orang tua kita ketika di dunia, kita muliakan. Kita kenal sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat dekatnya, teman-teman bapak dan bunda kita, maka kita jalin hubungan, kita muliakan mereka sebagaimana kita memuliakan kedua orang tua kita. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abarral birri silatul walad ahla wuddi abihi. Di antara bentuk bakti yang bagus, yang baik, yang bagus adalah kita menyambung hubungan dengan orang yang menjadi hubungan baik orang tuanya. Jadi kita berbakti dengan cara menyambung hubungan, memuliakan sahabat daripada orang tua kita. Kemudian atas saduk anuhma, kita bersedekah atas nama orang tua kita.
ya atas nama orang tua kita, ya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha, ayanfa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha? Qala na'am. Qala fa inni ushiduka anna ha'iti al-mikhrafa sadaqatun 'alaiha. Ini bukti ketika seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ibunya meninggal dunia, ya kemudian dia bertanya apakah akan ada manfaat bagi ibu saya kalau saya menafkahkan sebagian dari harta saya. Ya, maka kemudian Nabi mengatakan iya. Maka kemudian dia bersaksikan di hadapan Allah bahwa dinding ini menjadi bagian yang dari sebagian hartanya yang menjadi bagian yang diwakafkan atau yang disedekahkan atas orang tuanya. Maka inilah beberapa poin-poin penting kaum muslimin yang menjadi pembicaraan kita pada pagi yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita dan memberkahi pertemuan ini dan menjadikan kita anak-anak yang berbakti dan bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala melalui bakti dan menggapai ridha orang tua kita. Barakallahu fikum wabillahi taufik. Saya kembalikan ke saudara Roy. Baik, ada beberapa pertanyaan Ustaz sebelum kita tutup kajian untuk kesempatan hari ini. Untuk pertanyaan pertama Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya sekaligus mau penjelasan Ustaz. Sebenarnya ada yang mengatakan anak atau anugerah anak adalah merupakan sebuah nikmat ataupun anugerah. Tapi ada juga di satu sisi orang yang mengatakan bahwa anak itu adalah sebagai cobaan atau ujian. Sebenarnya mana yang lebih tepat Ustaz? Apakah anugerah ataupun cobaan atau ujian? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Naam, di dalam kehidupan kita bahwa anak merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah jadikan dengan adanya dia, dengan adanya anak, hidup kita menjadi indah. Allah katakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, bahwa harta dan anak keturunan merupakan adalah perhiasan dunia. Kemudian dalam ayat lain juga Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wal auladukum an dzikrillah. Orang beriman, jangan kalian dihancurkan oleh harta kalian dan anak kalian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak dia adalah karunia dan dia merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala, ya Allah kepada kita yang memiliki langit dan bumi. Nah, namun anak di saat yang sama itu akan menjadi karunia bagi kita kalau anak-anak ini menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang membantu kita dan menolong kita dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa indikasi kalau anak itu dia menjadi ujian bagi kita? Paling tidak ada 4. Pertama, anak yang menjadi cobaan bagi kita itu anak yang mendatangkan rasa takut dalam hati kita. Bahkan dalam hadis Nabi disebutkan bahwa anak itu menjadikan kita mahzan, menjadikan kita rasa bersedih untuk kehidupan ini. Kemudian anak itu menjadikan kita bakhil. Anak itu menjadikan kita bakhil. Tidak lagi mau berinfak, tidak lagi kita mau ikut di dalam kegiatan dakwah, bermasyarakat, pembangunan. Semuanya harta yang dikumpulkan itu semua semata-mata untuk kehidupan masa depan anak. Sehingga kesempatan berinfak tidak lagi kita jadikan bagian dari kehidupan kita. Itu bersedih tadi ya, mahzana, membuat kita bersedih. Ya, apapun yang kita lakukan tidak bisa dengan anak. Ya, kemudian mabkhala,
Atau majhalah, atau kita membuat kita ini orang yang bodoh. Apa dia? Di mana kita kena sayang sama anak, kita tidak bisa lagi ada waktu untuk belajar, kita tidak ada lagi waktu untuk menimba ilmu dan seterusnya. Ya. Kemudian membuat kita bersedih, ya, mahzana, membuat kita bakhil, mabkhalah, membuat kita bodoh, majhalah. Ya. Kemudian ini ketika perkara-perkara ini hadir dalam kehidupan kita, bahwa anak itu menjadikan kita bersedih, menjadikan kita, yang keempat adalah menjadikan kita takut. Majmanah, menjadikan kita takut. Maka lihatlah indikasi empat ini. Kalau empat ini ada dalam diri kita, maka itu pertanda anak itu adalah ujian berat bagi kita. Makanya di dalam banyak ayat, silakan buka surat Al-Anfal ayat 28, ya, kemudian ayat At-Taghabun ayat 57, ya, kemudian ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwa anak itu merupakan fitnah. Ya, ketahuilah sesungguhnya harta kamu dan anak kamu adalah menjadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ada fitnah di situ, ada ujian yang berat di situ. Nah, disinilah mungkin bahasa manusia hari ini bahwa anak itu adalah ujian. Nah, ujiannya apa saja? Ini dia yang tadi 4 tadi. Ujian itu adalah membuat kita ini bakhil, berinfak, ada lagi. Membuat kita bersedih, membuat kita takut. Dalam kebaikan-kebaikan kita tidak bisa berbuat karena takut anak kita nanti ditinggal dan tidak ada air dan seterusnya. Mungkin dalam jihad fisabilillah, kalau memang sudah ada panggilan berjihad, ya Allah, gitu ya, maka kita tidak mau ikut karena kita takut kita meninggal ataupun anak kita ditinggal mati dan seterusnya. Dan inilah indikasi-indikasi kalau kita di dalam kehidupan kita ini ada 4 ini, maka ini indikasi bahwa anak merupakan ujian dan fitnah bagi kita. Oleh itu, berbicara tentang anak merupakan buah hati, kemudian anak merupakan nikmat, sangat banyak pula. Sebagaimana saya sampaikan tadi di ayat pertama, ya, al-malul banun zinatul hayatid dunya, atau di dalam surat An-Nisa juga Allah katakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin, di mana kita dijadikan senang kepada para wanita, kemudian kepada anak-anak. Ini adalah kesenangan. Ini juga merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak di satu sisi dia adalah nikmat Allah, pemberian Allah. Dia merupakan buah hati yang menjadikan kedua orang tuanya nyaman, dan dia merupakan karunia yang luar biasa, aset yang mahal, keindahan dunia. Namun di satu sisi anak itu adalah menjadi ujian dan fitnah bagi kita. Apa saja bentuknya yang 4 tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita, ya, jadikan kita orang-orang yang mampu mendidik anak kita dan selamat dari bentuk ujian dan fitnah anak-anak kita. Wallahu taala alam bisawab. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya dan mudah-mudahan juga bisa menempatkan anak sebagai ujian ataupun cobaan ataupun nikmat. Kita kembali ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari 081273335531. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa yang harusnya atau sebaiknya dilakukan oleh seorang anak yang mengetahui kalau orang tuanya masih melakukan maksiat, seperti pada puncaknya tidak sholat 5 waktu? Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Naam, di dalam kehidupan kita kita mesti tahu bahwa ketika orang tua kita masih di dalam kemaksiatan, bahkan mungkin meninggalkan sebagian perintah-perintah agama yang wajib untuk ditunaikan, di antaranya adalah ibadah salat, maka sikap yang paling baik, akhi fillah, seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa tazkiruhuma, yang mengingatkan kepada orang tua kita, menasehati mereka dan membimbing mereka
Tentunya itu semua dengan cara yang baik, dengan ucapan-ucapan yang bagus, dengan akhlak-akhlak yang mulia, yang menunjukkan cinta kita, menunjukkan kasih sayang kita kepada mereka. Jangan lakukan perubahan dengan sikap kasar, dengan ucapan-ucapan yang tinggi, dengan kata-kata yang keras, jangan. Tapi akhi fillah, semoga Allah bantu akhi di dalam usaha ini dan kaum muslimin secara umum. Yang pertama lakukanlah nasihat tadi, ya, bimbinglah mereka, sampaikan kepada mereka hujah-hujah dari Al-Quran, hadis Nabi, betapa pentingnya salat dan betapa bahayanya kalau ditinggalkan salat. Nah, ini lakukan semuanya. Atau kita berikan fasilitas dengan cara membelikan buku atau memberikan kajian-kajian untuk didengarkan. Atau kita ajak mereka untuk bertemu dengan orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Ada suasana lain yang mereka lihat, yang dia lihat dari suasana-suasana yang sebelumnya. Ini lakukan usaha-usaha ini. Dan bersabarlah. Dan bersabarlah terhadap mereka. Bersabarlah, jangan putus asa di dalam mengingatkan kebaikan atas mereka. Bersabarlah, ya, dan jaga akhlak. Jaga akhlak. Teruslah berusaha untuk mengambil hati mereka. Tunjukkan bakti kita dengan cara memberikan sesuatu yang mereka butuhkan, atau kita berikan hadiah kepada mereka dan seterusnya. Lakukan itu akhi fillah, insyaallah taala Allah berikan pertolongan dan taufik kepada antum di dalam memberikan, menasihati serta menyelamatkan orang tuanya. A'anallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufik. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan juga bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita ke pertanyaan terakhir Ustaz untuk hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, benarkah dunia dan akhirat itu harus seimbang? Ada yang mengatakan 50-50 sebagai perumpamaan. Apakah ini bisa dibenarkan Ustaz? Nah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Apakah dunia dan akhirat harus seimbang? Alhamdulillah, kita agama yang penuh dengan panduan, syariat yang lengkap dengan panduan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi keutamaan umat ini adalah kita dipandu oleh agama dengan panduan yang utuh berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan Nabi katakan, taraktukum ala mahajjatil bayda, lailuha kanahariha. Aku tinggalkan kalian dalam agama yang terang benderang. Agama yang terang benderang. Lailuha kanahariha. Malamnya seperti siang. Malamnya saja seperti siangnya. Ini menunjukkan betapa agama kita ini sempurna. Lailuha kanahariha. Bahkan Nabi katakan, la yaziu anha illa halik. Tidak ada orang yang melenceng dari agama itu kecuali dia akan hancur. Kecuali dia akan hancur. Maka itu ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam datang membawa syariat dengan panduan yang lengkap, baik secara panduan umum maupun secara panduan detail telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini, apakah kita harus seimbang antara mencari dunia dan mencari akhirat? Maka jawabannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah negeri akhirat pada nikmat yang diberikan Allah kepadamu, tapi jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar memanfaatkan nikmat dunia ini untuk meraih kemuliaan di akhirat kelak. Dalam bahasa singkatnya,
Ya. Korbankanlah duniamu untuk meraih akhiratmu. Korbankanlah duniamu untuk mencari kemuliaan di akhiratmu. Lalu Allah katakan kepada kita, jangan kamu lupakan bagianmu di dunia ini. Iya, bagianmu. Nasibaka minad dunya. Artinya apa? Bagian kecil dari duniamu. Bukan setengahnya. Apalagi semuanya. Jelas sekali dari ayat yang mulia ini, ikhwani wa akhwati fiddin, bahwa kita harus mementingkan akhirat. Bukan seimbang dengan dunia. Apalagi mendahulukan dunia. Saya ulangi. Dari ayat ini dapat kita ambil pemahaman bahwa kita harus mementingkan akhirat. Bukan seimbang dengan dunia. Apalagi kita mendahulukan dunia. Jujurlah kita dengan kehidupan kita. Jujurlah kita dengan kehidupan kita. Apakah kita mendahulukan dunia atau akhirat kita? Ataukah kita menyeimbangkan? Sikap yang baik adalah di mana kita mengejar akhirat kita, insya Allah dunia akan kita dapatkan. Dan ketika kita menjadikan bagian agama kita yang lebih kita utamakan, insya Allah Allah akan berikan kepada kita bagian dunia. Yang mengejar akhirat, dunia akan dapat. Tapi yang mengejar dunia, belum tentu akhirat dapat. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kepada kita, ketika Allah ciptakan kita di dunia ini, Allah katakan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah menjadi tujuan utama kita. Ibadah menjadi yang terpenting dalam perjalanan hidup kita. Bahkan di dalam doa-doa pun kita dahulukan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah. Mari kita dahulukan akhirat kita. Jangan kita dahulukan dunia daripada kehidupan akhirat yang lebih abadi dan lebih utama. Barakallahu fikum. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya juga dan bisa menempatkan dunia dan akhirat sesuai dengan aturan syariat yang sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Kita kelar untuk kajian di kesempatan hari ini. Insyaallah besok kita akan lanjutkan kembali di jam dan frekuensi yang sama bersama Ustaz dan dengan lanjutan kajian dengan tema yang berbeda insyaallah. Apa untuk semua salah kata dan kilap bicara, tetap saja di 91,1 FM Radio Robbani, Merajut Ilmu dan Peradaban. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.